Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Ini pembahasan tentang berbagai macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Bermula setiap yang basah. Kullu ma'in, bermula setiap yang cair, yang basah, yang kental, misalkan mae itu bukan itu, yang keluar ianya yang mae minal sabila ini dari dua jalan itu hukumnya najis, illal mania, kecuali mani. Jadi setiap yang cair-cair atau yang maien, maksudnya nggak harus cair banget, kental juga bisa, yang keluar dari dua jalan, jalan buang air kecil dan jalan buang air besar, baik dari manusia, dari hewan, baik hewan yang bisa dimakan dagingnya atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, itu semuanya najis kecuali mani. Berarti beda kalau yang keluar bukan dari dua jalan, keluar dari hidung, keluar dari kuping, berarti itu bukan najis kelihatannya. Dalilnya apa? Karena semua butuh dalil. Kita ngaji dalil sedikit. Apapun yang keluar dari dua jalan najis kecuali mani. Apa dalilnya? Kita lihat nomor satu. Nomor satu, rawal Bukhariyu. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 213 an Anas radhiyallahu anhu qala. Berkata ianya Anas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampai ke ujungnya kepada Anas. Anas ini maula Nabi, pembantu Nabi. Apa kata Anas? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu idza tabaraza, bila tabarut ya Nabi, bila keluar ya Nabi lihajatihi, menuju hajatnya. Bila Nabi keluar buang hajat, ataituhu, aku datangi akannya Nabi bimain, dengan air. Jadi Anas datang kepada Nabi setiap kali Nabi mau buang hajat, Anas membawa air. Fayughsilu bihi, maka membasuh ianya Nabi dengannya air. Nah, itu menunjukkan bahwa najis sehingga Nabi membasuhnya. Nah, tabarraza lihajatihi artinya kharaja ilal baras. Keluar ianya Nabi ke baras. Apa arti baras? Baras artinya fadha. Ke satu lapangan misalkan atau satu tempat. Liyaqdiya hajatahu, supaya menunaikan ianya Nabi akan hajatnya beliau, min baulin, dari baul, kencing, aw ghaitin, atau hajat besar. Fayughsilu bihi, maka membasuh ianya Nabi dengannya air tadi. Akan apa Nabi basuh? Asral khariji, akan bekas yang keluar dari kubul atau dari dubur. Ini menunjukkan itu najis. Kecuali yang keluar yang keras-keras berarti ya. Yang keras-keras seperti ketelan uang, misalkan uang koin, itu kan bukan mae namanya. Jadi itu tidak bernajis tapi mutanajis. Begitu dibasuh udah suci kembali. Kemudian rawal Bukhariyu, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis nomor, dan oleh Muslim hadis nomor 303 an Aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali. Qala, berkata ianya Ali. Apa yang Ali katakan? Kuntu rajulan muzza'an, adalah aku itu seorang laki-laki yang muzza. Muzza itu kebanyakan keluar mazi. Ini dalil bahwa selain mani najis, mazi sekalipun tetap najis. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah, maka aku malu bahwa aku tanyakan akan Rasulullah. Fa amartul Miqdad, maka aku perintahkan akan Miqdad ibn al-Aswad. Fasa'alahu, maka bertanya ayahnya Miqdad akannya Nabi. Faqala, berkata ayahnya Nabi, fihil wudu, pada masalah mazi itu harus wudu. Wudu ini diterjemahkan nanti, wudu di sini bukan wudu itu, artinya apa? Diterjemahkan oleh hadis Muslim, dan bagi Muslim lafadznya beda. Ya ghasilu dzakarahu wa yatawaddaa, mencuci ia akan zakarnya dan berwudu ia. Nah, ini berarti maksud Nabi keluar madhi harus dicuci, berarti najis dia. Muza kasiru khurujul madhi, banyak keluar madhi. Wahwa ma'un asfar, dianya madhi itu air yang kuning, rakik lagi yang lembut, yakhruju min zakar, yang keluar ya dari zakar, ghaliban pada kebiasaan, inda saurani syahwah, ketika timbul syahwat.
Banyak hadis ini. Kita baca aja ya. Warawal Bukhariyu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 155 an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Berkata ianya Abdullah, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Datanglah Nabi ke ghaid, ke tempat buang hajat. Fa amarani an atiyahu bisalasati ahjar. Maka memerintahnya Nabi akan bawa kepadanya Nabi dengan 3 batu. Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membawa 3 batu. Fawajartu hajara ini, maka aku dapatkan akan 2 batu. Sesudah Ibnu Mas'ud mencari-cari, cuma ketemu 2 batu. Wal tamastus salisa falam ajidhu, dan aku berusaha mencari yang ketiga, falam ajidhu, aku tidak mendapatkan akannya yang ketiga. Cuma dapat 2 batu, satu lagi enggak ada. Fa akhadtu rausatan, maka aku ambil akan rausah. Rausah ini kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Fa ataituhu, maka aku datang. Aku bawa akannya rausah tadi, maka aku datangi akannya Nabi biha dengannya rausah. Kata Ibnu Mas'ud, aku datang kepada Nabi membawa rausah kotoran. Fa akhadal hajara ini, maka mengambilnya Nabi akan 2 batu, wa alkar rausah, dan membuangnya Nabi akan rausah. Wa qala, dan berkata ya Nabi, hadza riksun. Ini rausah itu riksun. Riksun artinya najis. Rausah artinya baradu ma'kulil lahmi. Rausah artinya kotoran hewan yang dimakan daging. Ini ada perselisihan. Ada mazhab-mazhab yang selain mazhab Syafi'i yang menyatakan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya bukan najis. Imam Syafi'i lebih menguatkan hadis ini, berarti apapun yang keluar dari 2 jalan selain mani, najis semuanya. Fadallat hadhil ahadis, maka menunjukkan oleh ini hadis ala najasatil asya'il madzukurah, terhadap najisnya perkara-perkara yang disebutkan di atas tadi. Li ghaslihi sallallahu alaihi wasallam laha, karena membasuhnya Nabi baginya perkara yang disebutkan tadi. Awil amri bi ghasliha, atau karena Nabi memerintahkan untuk mencucinya. Awit tasrih bi najasatihi, atau Nabi menjelaskan bahwa itu najis. Wa qisa malam yadukar, dan dikiaskan akan apa-apa yang tidak disebutkan dalamnya. Mimma yakhruju minas sabilaini, dari apapun yang keluar dari 2 jalan ala madzukir. Gitu kesimpulannya. Jadi kecuali mani manusia maksudnya. Dan sekalian hewan-hewan. Mani manusia, mani hewan semuanya suci. Ma'adal qalbi wal khindir, selain mani anjing, mani babi, dan mani-mani hewan yang dari salah satu anjing atau babi tersebut. Hewan suci yang lain ketika dia salah satu asalnya dari anjing atau babi, berarti dia dihubungkan kepada anjing dan babi. Mani manusia kenapa bukan najis? Amma maniyul insan falima rawahu Muslim. Mani manusia bukan najis karena ada hadis Muslim dan lainnya Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata yanya Aisyah, kuntu afrukul maniya min thawbi Rasulillah. Adalah aku korok akan mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yadhhabu, kemudian pergi ianya Rasul, fayusalli fihi, maka salat ianya Rasul dalam pakaian tersebut. Walau kana najisan lam yakfi fihil farqu. Jikalau ada ianya mani itu najis, niscaya tidak cukuplah padanya pakaian tadi oleh dikerok doang. Itu dalil mani manusia suci. Amma mani ghairil insan, adapun mani yang bukan manusia, fali annahu aslu hayawanin tahirin, karena bahwa sungguhnya mani yang bukan pada mani manusia itu asal hewan yang suci. Kalau hewannya yang suci, berarti asal hewan juga suci. Fa asbaha maniyal adami, maka menyerupai ia akan mani manusia. Wa amal kalbu wal khindiru fali najasati ainihima. Adapun bermula anjing dan babi itu karena memang keduanya najis. Itu dalilnya. Tapi sebenarnya kita tidak sedang mengkaji dalil ini. Tadi di atas, apapun yang keluar dari 2 jalan najis, kecuali mani. Makanya ini sekarang pembahasan tentang harus mencuci semuanya. Barangkali perlu i'rab. Faslun, khabar mubtada mahdzuf, takdirnya hadza, khabar marfu' dan rafa' dhammah.
Waw ibtida kullun mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf kullu mai'an mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, kharaja fi'il madhi bina di atas fathah, tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa. Jumlah kharaja naat kepada mai'an. Bermula setiap yang cair, yang keluar yang cair. Min huruf jar, sabilaini majrur dengan min tanda jar ya karena sim tasniyah. Minas sabilaini muta'alaq kepada kharaja, keluar dari mana? Najasun khobar kullu marfu' tanda rafa' dhamma, illa huruf istisna, mania mustasna, hukum mustasna dengan illa mansub tanda nasab patah. Kenapa mansub? Karena berada dalam kalam tam lagi mujab, wajib nasab oleh illa. Kalam tam lagi mujab, wajib nasab oleh illa. Kalam tam lagi mamfi jid dua kri oleh illa. Kalam tam lagi nakih juk bu abih amai teka ya bandi Aceh. Lanjut. Wa ghaslu jami'il abwali wal aurasi wajibun. Wa ghaslu, dan bermula mencuci sekalian kencing-kencing dan berak itu wajib hukumnya. Illa baula sabiyil ladzi lam ya'kulit ta'ama, kecuali kencing anak kecil laki-laki alladzi yang belum makan ia akan makanan. Fa innahu yatuhuru birashil ma'i alaihi, maka buah sungguhnya bauli sisabi, maka bahwa sungguhnya baul si sabi itu suci ia birashil ma'i alaihi, dengan mempercikkan air alaihi di atasnya kencing. Jadi semua kencing yang keluar dari jalan depan dan semua yang keluar dari jalan belakang itu wajib dicuci. Kecuali kencing anak kecil laki-laki yang belum makan makanan. Belum makan makanan selain susu ibunya. Nah, itu fa'innahu, maka buah kencing si sabi anak laki-laki yang seperti itu suci dengan cukup dipercikkan air walaupun airnya tidak mengalir. Ada kencing anak kecil di situ cukup dipercikkan air ke atasnya walaupun tidak mengalir, sudah dianggap suci tempatnya. Nah, berarti karena di sini kencing anak laki-laki berarti kencing anak perempuan berbeda, mungkin ada dalil khusus. Kita juga belum tahu. Kita lihat dulu di 1. Apa dalil mencuci kencing itu wajib? Kita lihat di nomor 1. 1. Lima rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min amrihi sallallahu alaihi wasallam bi sabbi dalwin min ma. Karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Bukhari dan oleh Muslim dan oleh selain keduanya dari perintahnya Nabi bi sabbi dalwin, dengan menuangkan satu timba air. Nabi pernah memerintahkan sahabatnya untuk menuangkan satu timba air alal makanil ladzi bala alaihil arabiyyu fil masjid, di atas tempat alladzi yang kencing di atasnya tempat oleh seorang Arab Badui fil masjid, dalam masjid. Jadi zaman dulu ada seorang Arab Badui tiba-tiba datang ke masjid dan kencing di dalam masjid. Nah, panjang ceritanya, kita nggak usah cerita itu. Kemudian Nabi memerintahkan untuk diambil satu ember air, dituangkan, nanti sampai mengalir. Inilah dalilnya yang menyatakan bahwa kencing harus dicuci. Ya, cuci dengan banyak air lagi karena kencing orang dewasa. Itu hadisnya tentang kencing. Kecuali kencing anak laki-laki, mana dalilnya ini? Dalilnya ini. 2. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 221 dan oleh Muslim nomor hadis 227 wa ghairuhuma, dan oleh selain keduanya, an Ummi Qais, dari Ummi Qais binti Mahsan. Nah, jadi Ummi Qais itu anaknya Mahsan radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Annaha atat bi ibnin laha sagir, bahwa sungguhnya Ummi Qais datang Ummi Qais bi ibnin laha, dengan seorang anak laki-laki miliknya Ummi Qais, anak yang masih kecil, lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan ia. Datang ke mana? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi. Fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam, maka mendudukkan akannya anak laki-laki oleh Nabi fi hijrihi, dalam pangkuannya Nabi. Fabala ala saubihi, maka kencing ia di atas pakaiannya Nabi. Fada'a bima'in, maka meminta Nabi dengan air. Ini kelihatannya airnya sedikit.
Fanadhahu, maka memercikkan ya Nabi akannya air, walam yaghsilhu, dan tidak mencuci ya Nabi akannya pakaian. Memercikkan ya Nabi akannya air ke pakaian Nabi dan tidak mencuci ya Nabi akannya pakaian. Jadi cukup dipercikkan air, yang penting air sudah menutupi semua kencing tadi, walaupun tidak mengalir sudah dianggap suci ini. Fanadhaha artinya rasyahu, memercikkan ya Nabi akannya air, bihaisu amal mahal, sekira-kira umumlah tempat dengan air. Semua tempat yang kena najis tadi udah kena air semua. Wa ghamarahu biduni sayalan, dan melumuri ianya air atau menutupi ianya air akannya kencing semuanya tadi tanpa mengalir. Ini lebih kurang dalil tentang kencing si sapi. Nah, jadi mungkin jangan panjang-panjang, sampai ke sini 15 menit ini. Ya, sampai di sini. I'rab dulu. Waw ibtida. Ghaslu mubtada, hukum mubtada marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghaslu jami'i mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Mudhaf jami'il abwali mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Waw rataf aurasi atah kepada abwali. Atah ikun matuh atah kepada majrur tanda jar kasrah. Wajibun khobar ghaslu khobar marfu' tanda rafa' dhammah. Illa huruf istisna baula mustasna mansub tanda nasab fathah, mudhaf baula sabiyyi mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Alladzi se mausul dibina di atas kasrah pada mahal jar sifat kepada sabi alladzi, sabi yang. Lam huruf jazam yakul fi'il mudhari' majdhum dengan lam tanda jazam sukun yang ditakdirkan di atas kasrah karena pelepah dua sakin. Lam yakulil. Ya. Yakul fi'il mudhari' tanda rafa'. Yakul fi'il mudhari' tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa atau ama maf'ul bih. Mansub tanda nasab fathah. Jumlah lam yakul silat alladzi, dhamir dalam yakul ait alladzi. Fa huruf ataf, inna huruf taukid nasab isim rafa' khabar, hu dhamir muttasil pada mahal nasab isim inna. Yathuru fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah tugasnya merafa'kan fa'il, dhamir dalam fa'il takdirnya huwa, bi huruf jar rasyi majrur mudhaf rasyil ma'i mudhaf ilaih alaihi jar majrur. Jumlah yathuru bi rasyil ma'i pada mahal rafa' jadi khabar inna. Maka bahwa sungguhnya kencing si sapi itu suci ya dengan dipercikkan air, dipercik kemana alaihi. Alaihi muta'alaq kepada rasyi. Begitu lebih kurang i'rabnya. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.